Oke guys, balik lagi di Jepro Car Vlog. Ya, gua akhirnya bisa bikin video lagi. Sekarang lagi jalan mau nganterin dia balik. Dadah. Ke kepala aku. Ya, jadi kali ini gue lagi bawa si Xenia 1000 andalan gue. Ya, jadi gue lagi mau nganterin dia pulang. Nah, jadi kali ini topiknya tuh adalah gue pengen ngasih lu pada tutorial cara start pakai mobil manual, perfect start pakai mobil manual. Jadi kalau misalnya mau drag race atau apa-apa, mau balap gitu, atau mau iseng-iseng, nah gue bakal ajarin cara startnya. Jadi ala-ala pakai launch control tapi manual. Jadi kita ntar bakal cari RPM terus kita start pakai mobil manual. Nah, untuk yang kalau request yang kalau pakai mobil matic gimana bang startnya, ntar ada sendiri videonya. Ini yang untuk manual dulu ya. Nah, tapi kita nggak langsung nyoba ya. Gue mau nganterin dia dulu, ntar abis gue nganterin dia balik baru kita nyoba karena dia buru-buru mau cabut. Ya, kamu mau pergi ya? Iya. Ya, abis itu kita baru apa namanya? Start. Ya, cari jalan kosong dulu biar aman ya kan. Cari jalan kosong terus baru kita mulai startnya. Nah, selain gue ngasih tutorial, gue juga bakal mau ngebandingin kalau start biasa sama pakai start cari RPM tuh beda nggak, 0,80 nya berapa jauh bedanya detiknya. Yang pasti ya lebih cepat kalau start pakai nge-launch ya. Tapi kalau start pakai biasa ya pasti, kalau start jalan biasa, stop and go biasa ya pasti lebih nggak, waktunya lebih lama. Tapi ya nggak apa-apa, iseng-iseng aja ya. Kita bandingin start launch sama stop and go biasa. Ntar habis nganterin dia. Oke, ikutin terus video ini, terus nonton, jangan di skip ya kan. Kalau yang penasaran langsung aja ikutin. Aku penasaran lu ya naik ginian nih. Itu yang masang lampu itu kayaknya seru tuh. Ya oke, langsung aja gua nganterin dia balik biar nggak lama-lama, ntar pada bosen ya kan. Kita cepetin aja, langsung kita nyobain start deh. Ya guys, gue udah nganterin si Sharon balik tuh, udah nggak ada orangnya, udah balik. Nah, sekarang gue udah nemuin tempat buat gue ngetesnya. Jadi gue bakal ngetes tuh 0 sampai 80 aja kayak biasa. Kalau ke 100 kayaknya kelamaan, soalnya kan mobilnya cc-nya kecil kan, mesinnya tenaganya juga kecil, jadi lama banget ke 100-nya. Jadi gue 0 ke 80 aja yang ngetesnya. Nah, sebelum gue ngetes kan tadi gue bilang gue bakal ngebandingin kalau kita pakai startnya launch sama stop and go biasa, detiknya berapa. Gue pakai alat ini OBD 2. Nah, gue juga bakal ngasih unjuk lu pada masangnya gimana. Nah, jadi masang OBD 2 ini tuh di kolong sini nih, di bawah sini, dicolokin ke lubang OBD juga namanya. Nah, ini jadi langsung ke ECU mobil ini. Bentar ya, gue colokin dulu. Ini lubangnya nih, kalau lu pada bisa lihat. Nah, ini kan udah pasti soketnya, tinggal kita masukin aja sampai dia bunyi. Tek. Nah, ini udah nyala. Nah, kalau udah masukin ini dia pasti udah nyala. Setelah pas, tinggal kita konekin ke si handphone. Bentar. Nah, kalau dia udah nyala di handphone pasti ada tulisan tuh WiFi OBD, tinggal kita connect ke WiFi OBD. Nah, connect, dia jadi pakai WiFi ya, connectnya. Kita buka aplikasinya. Gue pakai aplikasi itu OBD Fusion. Nah, oke. Buka, tinggal ada banyak ininya kan, pilihannya kan, dashboard segala macem nih buat speedometer dan lain-lain. Nah, tuh. Jadi gue bakal pakai yang ini, performance. Nah, ini tuh buat ngukur tadi. Tuh 0 ke 80, 0 ke 100, 400 meter, pokoknya segala macam lah. Kan kalau pakai yang apa namanya, yang si Om Vitaleri punya tuh yang kayak GPS tuh kan mungkin mahal kali ya. Jadi kalau bagi yang pengen punya kayak gituan tapi sederhana, simple dan mudah didapat, ya bisa download aplikasi ini. Ya, ini yang start. Ya, jadi OBD-nya udah siap, jalanannya juga udah siap. Jadi yang pertama ini gue bakal nyoba start pakai metode tahan RPM atau nge-launch lah, ala launch control tapi manual gitu, RPM-nya cari sendiri. Ya, jadi biasa gue nyebutnya ini start launch start. Nggak tahu kalau bahasa mobilnya gue nggak tahu apa, yang pasti gue nyebutnya itu. Nah, pertama sekalian gue mau ngetes sesuatu, jadi gue matiin AC. Ya, injak kopling, masukin gigi 1, turun rem tangan.
Mana biasa, lo tinggal mencari RPM. Nah biasa kalau di mobil ini kan 1000 cc, jadi gua tuh biasa di 4500. Nah cari RPM juga tuh penting ya. Jadi kalau kita ketinggian bisa overspin, atau kalau kita kerendahan RPM nya tuh bisa ngedrop RPM nya. Jadi kita harus cari yang pas. Tapi karena gua udah biasa launch pakai mobil ini, jadi gua bakal di RPM 4500 karena cc nya kecil, jadi agak tinggi biar nggak ngedrop. Bentar, rame lagi bro. Rame lagi bos. Oke ya, 0,80 ya, harusnya nggak jauh-jauh banget sih. 4000 start. Wow, subwoofer gua. Ah, udah 80 harusnya. Berapa detik tuh? Hah? Ya, OBD-nya ngaco. Oke, ulang lagi deh. Gue putar balik dulu. Panas bro. Iya, nih jalanannya belum sepi-sepi banget guys. Jadi ya gue gak bisa maksimal banget bejaknya karena ini masih sore ya. Belum malam. Kalau malam sepi, saya sepi tapi nggak kelihatan. Ya, gue ulang lagi ya. Oke. Pakai metode launch ya. Jadi biasa gue di 4500 karena ini udah paling pas. Tinggal lepas kopling semuanya. Oke. Berapa detik? Belum nyampe 80. Belum nyampe 80. Oke, udah. Berapa detik? Bentar ya, gue putar balik dulu baru gue kasih lihat berapa detiknya. .86 detik. Nah itu kalau pakai metode launch ya. Kalau kita nahan RPM, tapi kalau nggak nahan RPM, kita stop and go biasa, ya pasti jauh sih detikannya. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Nah, gue putar balik dulu, lebih enak dari sana ke sini daripada dari sini ke sana. Gue putar balik dulu. Sepi itu yang dari sana ke sini. Oke, putar baliknya di depan, jangan di sini. Sini juga sama aja, bohong, rame. Ya, jadi tadi gua ngelos di RPM 4500. Tapi kalau lu denger nggak ada wheel spin. Nah, emang itu jadi sebenarnya ada wheel spin, tapi dia wheel spinnya tuh nggak terlalu panjang ya. Jadi nggak bunyi bannya. Terus bannya juga nih nggak bunyi kalau nyeprin. Yang nyeprinnya nggak panjang. Jadi kalau lu naikin lagi RPM-nya bisa nyeprin panjang, tapi jatuhnya oversprint. Kalau lu oversprint yang ada lu nggak dapat waktu terbaik gitu. Kalau lu RPM terlalu rendah juga ngedrop. Kalau RPM lu ngedrop, nih gue contohin ya. Misalnya kalau gue cari RPM lebih rendah dari tadi nih ya, gue contohin. Misalnya gue di 3000 nih. Terus gue lepas semua nih. Tuh. Gitu jadinya jatuhnya. Gitu tuh. Kan sayang waktu kan kalau kita di acara drag race atau apa gitu kan. Nah, oke, tadi itu jadi tutorialnya ya kayak gitu. Kalau yang buat perfect start pakai mobil manual ya, gue ulang ya. Jadi tahan kopling, injak kopling masukin gigi 1. Kalau agak nanjak tarik rem tangan gini, tapi dipencet ya ininya. Jadi pas mau start tinggal turunin kayak gini. Ya tahan RPM, ya kopling tinggal gentak lepas semua. Tapi jangan keseringan juga ya guys ya, ntar koplingnya kasihan. Tapi kalau mobil ini ya dia udah biasa. Ya, jadi sekarang kita tinggal ngetes yang start biasa 0,80 berapa. Oke, gue start biasa. Nah, gue becek baru ya. Overrev dikit, maaf guys. Nah, udah 80. Gua lihat berapa? 13,42. Ya beda banget ya guys ya. Jadi tadi kalau gua nahan RPM startnya 10, berapa gitu tadi, gue lupa. Kalau gua start biasa itu hasilnya 13,42. Kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan sih kayaknya sih di kamera, tulisannya kecil banget soalnya. Ya jadi kalau start go biasa kayak start lagi santai gitu ke 80 tuh 13,42. Tapi kalau start pakai
metode launch yang tadi gue bilang, ya gitu. Apa namanya? Lebih cepat pastinya, 10 detik. Oke, gue bakal coba metode launch sekali lagi ya. Oh ya, BTW tadi gue matiin AC nggak ya pas yang start biasa? Semoga gue matiin lah ya. Nih, biar lu pada nggak penasaran, gue tinggiin ya sekarang. Tadi kan 4500, gue bikin goceng nih. Terus gue start. Nah, nyeprinnya lebih panjang tapi nggak ada suaranya ban gue. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya simple, nggak susah itu start pakai manual. Yang justru lebih susah kalau kita start pakai mobil matic yang nggak ada launch controlnya. Itu lebih ribet lagi tuh. Pasti ngedrop terus ya RPM-nya. Tergantung mobilnya juga sih. Kalau mobilnya sekelas kayak Mercy gitu ya tetap ngisi walaupun dia nggak ada launch control. Tapi kalau mobil kayak Jazz gitu ya pasti ngedrop. Nah, untuk penjelasan lebih jelasnya lagi, ntar gue bakal bikin video terpisah di mungkin episode selanjutnya. Ya, semoga bermanfaat buat kalian video yang tadi gue kasih tahu ya. Kalau gue ada salah-salah atau menurut lu gue jelasinnya jelek atau kurang ya nggak apa-apa sih, ingatin aja ke gue, tulis saran kalian atau mungkin ada yang pengetahuannya lebih tahu dari gue. Ini kan gue ngasih tahu sesuai dengan pengalaman gue sendiri ya. Jadi gue bukan sosok pinter, bukan. Jadi ya ini pengalaman gue dikasih tahu sama orang-orang, diajarin sama orang-orang tuh kayak gitu ya. Gue diajarin sama orang, gue jelasin ke lu pada gitu. Jadi kalau gue salah ya betulin. Mungkin kalau ada yang lebih tahu taruh di komen, biar yang lain-lain juga bisa dapat referensi baru gitu ya. Sekali lagi maaf kalau gue ada salah-salah ya, tapi yang pasti jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nah ya, sebelum gue tutup, gue mau ngomong dulu dikit nih. Maaf banget karena video yang apa namanya yang lupa dari request tuh apa namanya Garage Tour. Nah itu sama Subaru lawan GTR. Nah itu gue belum bisa capain requestannya gara-gara mobilnya tuh lagi pada di bengkel. Jadi si Subaru tuh kemarin kompresor AC-nya jebol, nggak tahu kenapa tiba-tiba meletus. Terus freonnya berhamburan ke kaca waktu gue lagi jalan ke Pik sama bokap. Nah terus ya udah masuk bengkel tuh. Nah otomatis kalau begitu gue udah nggak mungkin bisa apa namanya bikin videonya. Gue kata tadi AC-nya nggak bakal langsung dibenerin. Ternyata bokap gue pulang dari Pik langsung diantar ke bengkel mobilnya. Ya udah mau nggak mau nggak bisa dipakai mobilnya. Tuh gue make kelar dulu. Padahal masih bisa jalan sih mobilnya, mesinnya nggak kenapa-napa, cuma AC-nya doang. Jadi ya untuk video itu sampai mobil Subarunya kelar. Nah kalau si Garage Tour ini ya sama gitu juga. Jadi mobil di rumah gue tuh sepi, lagi sepi banget, pada di bengkel semua. Terus juga bokap nyokap gue tuh kerja sehari-harinya, terus bawa mobil semua. Jadi yang ada di rumah ya cuman ini. Ntar kalau gue Garage Tour sekarang ya gitu kan, kalian gak puas juga. Ntar yang ada komplain lagi gue. Makanya gue pengen Garage Tour ntar tunggu semuanya lengkap. Mungkin sekalian gue bikin sama House Tour kalau kalian setuju ya. Tapi kalau kalian bilang yaudah nggak apa-apa bang, apa adanya aja, ya juga nggak apa-apa, komen aja. Ntar gue bakal bikin apa adanya kalau kalian setuju ya. Tapi kalau menurut pendapat gue sendiri sih lebih baik nunggu pas udah pada selesai semua gitu mobilnya. Jadi ngumpul di rumah biar seru juga lagian gitu kan, rame gitu. Jadi nggak bosan ngelihatnya ya. Oke, itu aja pesan dari gua. Anjay, pesan ya. Jangan lupa tadi subscribe, like, dan komen video ini. Share juga ya video ini guys, biar gua semakin tinggi melejit. Ntar kalau gua melejit, sama tahu gua sukses gitu, gua bisa giveaway mobil ya kan. Ya, jadi jangan lupa juga follow Instagram gua. Instagram gua tuh namanya Jonathan Salim. Kali-kali gua taruh di atas lah nih, di sini Instagram gua, di deskripsi juga ada. Kalau yang malas tinggal klik aja di deskripsi, gak usah ketik-ketik ya. Oke, ya. Makasih guys yang udah nonton. Sekali lagi maaf kalau ada kata-kata salah atau penjelasan gua kurang jelas atau mungkin salah sedikit ya. Ya udah maafin. Kalau bisa betulin juga di komen. Dadah.